fitnah, berbohong di hadapan publik, mencemarkan nama baik lah. Orang-orang kayak gini harus dikasih pelajaran mas. Terlepas rasa duka kita, rasa bela sungkawa kita kan kasihan mas, korban. Tapi maksud gue mas, lu bayangin P.O. Haryanto itu, Pak Haji ngidupin yatim aja 6.000 lebih. Karyawannya, anak istrinya yang hidup dari tangan perusahaan, dari rezeki dari perusahaan itu puluhan ribu orang mas. Kira-kira kalau kredibilitas perusahaan dipitnah kayak gitu, dihancurin kayak gitu, sampai akhirnya P.O. Haryanto dihujat orang se-Indonesia, mas, wajar nggak sih mas kalau Pak Haji pengen ngebersihin namanya mas? Karena hal itu nggak dilakukan oleh Pak Haji gitu. Maksudnya semua tuduhan itu fitnah gitu. Jadi gue anggap langkahnya Pak Haji ini ya tepat mas. Andai kata Pak Haji nggak mau ngambil jalur hukum, orang-orangnya pasti maksa, karena mereka ingin namanya dibersihkan. Begitu mas. Bis berhenti, bahkan supirnya, krunya itu ngebantuin evakuasi dia loh, cuman nggak ngaku kalau itu supir bis, kan nggak ngaku. Bantuin orang bisa parkir di depan, bisa keluar dari, bisa loh dia nulis habis nabrak pergi begitu aja ninggalin saya dan anak kecil yang menangis. Kan dia berarti ngejual anak buat nyari empati publik. Iya gak? Tuh. Langkah yang tepat mas bukan gitu. Betul. Cita PO sudah hilang ya mas. Lu ngapain sih ngurusin POX? Urusin gua aja. Sangat wajar mas. Lah iya. Kok sakit hati mas? Ponakan gua baru lahir disumpahin mati sama orang gara-gara fitnah ini. Untung ngomongnya ketikan di Instagram kan orang kagak ini. Coba kalau ngomong depan gua mas, wah, gua jewer mas, ginjalnya. Gantengnya bos air, bisa aja. Begitu mas. Makanya kalau Rian Mahendra yang difitnah mas, gue mas siapa sih mas? Gue ini manusia yang lebih buruk dari kalian lah. Nggak ada yang perlu dibersihin dari nama gue, nggak ada. Nggak jadi masalah. Makanya lu kalau ngeliat nih, gue 1 tahun terakhir ini gue dihujat orang diem, difitnah orang kagak ngelawan, ya kan? Diem. Itu gue mas, karena yang diserang pribadi gue. Buat gue penilaian orang tentang diri gue tuh nggak penting banget mas. Gue udah hidup gue tuh udah jauh dari penilaian duniawi lah. Udah nggak peduli gue sama dunia ini memandang gue seperti apa. Tapi kalau yang dilontarin ke keluarga gue, ke Pak Haji, ke bokap gue, hati gue sakit mas. Nggak tahu kenapa. Ya begitulah kurang lebih adik-adikku tercinta. Maaf ya kakak kalian ini emang bukan orang bener, tapi gue selalu pengen banget ngajarin kalian hidup bener. Korban terlalu banyak benturan jadi agak ngikut dikit. Mas pinjol aman, alhamdulillah. Saya ini orang yang dijauhkan dari pinjol dan juga judi slot. Tuntut balik gua dukung Mas Rian. Iya, Pak Haji mau menempuh jalur hukum, bukan karena Pak Haji pengen ngelepasin diri dari tanggung jawab, tapi karena ada nama yang harus dibersihkan. Karena semua yang korban katakan itu fitnah mas, fitnah. Pakai P bukan pakai F. Saking tebelnya itu tuduhan. Buat akun-akun yang menyudutkan, kita nggak bisa nyalain mereka. Netizen kan bebas mas, ngelihat dari satu sudut pandang doang, bos, langsung ya kan. Karena mereka lupa bahwasanya hidup ini kudu tabayun. Koin itu bisa dikatakan koin kalau dia ada dua sisi yang berbeda. Kalau sisinya sama terus ke sono, itu namanya cetakan Jalan Pramuka mas. PK mau sama siapa kita PK? Siapa yang mau kita hajar? Andi, udah bosen gua ngebully dia. Yang lain. Ada kemudian jalur, ya kalau mau jalur damai Pak Haji tuh nggak pernah butuh duitnya mas. Mas, lu yang bener aja. Mas lu lupa apa? Dulu gue pernah bikin vlog, kalian inget nggak? Yang HR nabrak orang di Karanggede yang meninggal, yang orang yang ninggalin anak kecil 2 apa berapa? Sampai sekarang kan disekolahin sama Pak Haji. Lu tahu tahun 2009 di daerah Madura, Pulau Ras apa Pulau Rois apa Pulau Roas apa itu, mas, dulu ada penumpang P.O. Haryanto mas dari pulau itu. Kan karena orang Sumenep itu nyebrang pakai kapal mas, jadi penumpang Sumenep tuh jarang yang asli orang sono, tapi rata-rata orang seberang. Dia lagi nyebrang, terus pelaunya tenggelam, dia mau nikahan, anak apa bapak ibu apa mau datengin mantenan siapa gitu, itu sekeluarga meninggal semua mas. Itu penumpang pelanggan P.O. Haryanto. Dari tahun 2009 P.O. Haryanto buka sampai sekarang mas, keluarganya masih dihidupin sama Pak Haji. Tuh.
lu nggak usah ngebahas kalau apa ya namanya sosial hati sosialnya Pak Haji itu lu nggak perlu bahas mas. Pak Haji itu nggak pernah ngomong tapi mempraktekkan dan membuktikan gitu. Nah terus kalau tiba-tiba di mana hati nuraninya Pak Haji? Kalau Pak Haji nggak punya hati nurani, dia kagak tidur di rumah sakit mas, di puskesmas. Bisa-bisanya dia bilang titel doang haji tapi nggak punya hati nurani. Kan kita sebagai anak sakit mas begitu. Aku teman sekolahnya Dewi tadi lihat status IG-nya pada jajan doang ucapannya ke keluarga Dewi. Emang dia itu kan gara-gara mbak-mbak itu, mbak-mbak Odi itu. Orang mana mas Pak Jirunya? Orang Semarang bro. Dan ternyata memang orangnya punya track record seperti itu mas. Bahkan temannya tadi bilang dia dulu pernah disaranin ke psikolog mas karena menderita penyakit NFD apa CFD gitu. Seperti begitulah. Yang selalu merasa jadi korban mas. Jadi emang orangnya kayak gitu mas ternyata. Dan pola hidupnya memang hedon. Hobinya operasi plastik gitu, operasi hidung, operasi ini gitu. Emang pola hidupnya tinggi. Kata orangnya begitu. Car Free Day bukan nama penyakit psikologis. Apa gitu tadi? Ntar gue baca lagi lah. Bukan OCD mah diet biji. CFD Car Free Day mas. Ya pokoknya begitulah. OCD mah diet ada di Corbuzier. Gue dulu pernah begini operasi jiwa. Bukan. Jadi dia tuh emang dari dulu sering nuntut orang, sering meres orang masalah duit, katanya begitu, katanya ya. Kok nggak tahu. NPD mas nama penyakitnya. Nah mungkin itu. Pokoknya begitulah. Ada DD-nya belakangnya. Selalu ngerasa jadi korban mas dan selalu berlebih-lebihan. Apa itu bahasanya? Ya pokoknya begitulah. TBC, NHD, HBD, DPRD. APD mas, PDI mas, TVD mas, TVD, BPJS, COD. Udah dulu nggak usah ngomong. Bang, depo dulu, paus lagi gacor. Lu apaan sih mas? Tobat lu, main slot lu. Lu hidup kaya belum? Udah belagu lu. Oke, baik. Bela Damaika mas. Nama penyakitnya nekat mas, udah pokoknya begitulah. Pokoknya kalau bahasa kedokterannya katanya itu orang yang selalu merasa jadi korban mas. Bahkan orangnya sampai nunjukin gua WA-nya dia sama suaminya mas. Waktu suaminya ngasih duit kurang, itu diomongin bacot segala macam. Jadi omongannya kasar ke suaminya mas. Jadi orang ini emang begitu. Ada WA-nya screenshotannya tunjukin ke gua. Berarti kan gue bukan apa-apa, gue cuma pengen ini kenapa sih orang kok bisa kayak gini? Karena buat gue mas berbohong di hadapan publik untuk menjatuhkan nama baik orang lain itu bukan hal yang mudah mas. Harus punya mental lu. Coba deh, lu bohong di depan publik buat ngancurin orang lain, buat ngejatuhin orang lain. Mas itu lu kalau nggak punya mental baja mas nggak bisa lu ngelakuin hal kayak gitu mas. Makanya wajar gue tuh penasaran ini psikologisnya anak ini kayak gimana sih? Kok bisa dia memfitnah segamblang itu, berbohong sejauh itu demi tujuan dia gitu. Tuh. DPRD Mas Rian, I love you Irfan King. Lu cowok, gue pengen bilang I love you tuh nggak jadi. Sampean PDI tuh. Gua bukan siapa-siapa mas. Enggak, gua nggak pede. Gua begini kan nunjukin Pak Ganjar waktu habis nomor coblosan kan begini. Pak Prabowo begini ya. Ini. Terus Mas Anies